Paham ya? Jelas ya? Jelas ya? Oke, sekarang Matius 4 ayat 4. Bunyinya adalah, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masih jelas ya? Masih jelas ya? Halo? Masih jelas ya? Oke, terima kasih yang sudah membantu saya. Ya. Jadi Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betul ya? Betul? Nah, artinya bahwa ternyata hidup kita ini memang berasal dari Allah. Paham nggak? Maka apa hubungan antara otak dan kesucian? Nah, hubungannya nanti di ayat ini. Ibrani 10 ayat 16. Coba baca. Aku menuliskan hukumku, aku menaruh hukumku di dalam hatimu dan menuliskan hukumku di atas akal budimu. Betul? Benar ya? Ibrani 10 ayat 16, bukan ayat 6. Ibrani 10 ayat 16. Benar? Halo? Betul nggak? Ah, iya betul kan? Ibrani 10 ayat 16. Nah, itu kan? Demikianlah perkataan Tuhan. Inilah perjanjian baru yang akan ku tetapkan dengan kalian. Oh, ini terjemahan ini. Terjemahan lain ya. Coba pakai TB aja, TB. Zaman baru aja. TB. Ah, ayat 16 ya. Sudah dapat ya? Oke. Thank you. Inilah perjanjian kau adakan dengan mereka. Sudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi. Nah, perhatikan. Ini penting sekali. Jadi otak manusia itu, jadi kalau Anda bicara tentang hati itu fungsinya di otak. Akal budi pun semua di otak. Nah, di dalam otak itu ada namanya prefrontal cortex. Coba kamu tepuk jidat begini. Tepuk jidat begini. Nah, ini nih, yang ini nih. Ini namanya PFC dari kalau Anda belajar neuroscience. Prefrontal cortex. Apa fungsi prefrontal cortex? Fungsinya yang pertama adalah learn, belajar. Yang kedua adalah mengevaluasi. Fungsi ketiga dari prefrontal cortex ini adalah dia menganalisa. Fungsi keempat adalah memilih. Fungsi kelima memutuskan. Jelas? Jelas ya? Nah, jadi dalam otak kita ini ada bagian-bagian dan punya fungsi masing-masing. Termasuk prefrontal cortex yang di depan ini. Anda pernah lihat orang kalau ketagihan game yang dilumpuhkan ini yang dilumpuhkan. Kenapa? Di sini adalah pertimbangan. Memilih di sini. Memutuskan di sini. Betul? Belajar di sini. Analisa di sini. Maka ketika ini lumpuh, apa yang membuat ini lumpuh? Ketagihan game, pornografi, ekstasi, ngerti nggak? Paham ya? Narkoba. Lumpuh ini. Kalau sudah lumpuh ini, dia sudah nggak tahu lagi mengambil keputusan yang benar. Paham nggak? Nah, ketika orang terikat pornografi yang dilumpuhkan ini, maka dia tahu itu salah tapi tidak punya kemampuan. Paham ya? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas ya? Nah, sekarang apa hubungannya otak dan kesucian? Apa itu otak? Otak adalah media di mana Tuhan menginstal seluruh potensi dan seluruh karakter dan sifat-sifatnya. Itu otak. Makanya otak itu memiliki dua pikiran. Pikiran rasional dan pikiran emosional. Paham ya? Ada namanya otak kiri, otak kanan. Otak kiri berfungsi mengontrol sisi kanan bagian tubuh. Makanya kalau Anda lihat orang stroke, kalau dia stroke badannya kanan lumpuh, berarti otak kirinya yang diserang, yang lumpuh. Ngerti nggak? Paham nggak? Kalau badan kanan yang lumpuh, berarti otak kanannya yang diserang, yang terkena serangan ini. Bisa ngerti nggak? Jadi otak kanan mengontrol sisi kiri bagian tubuh, otak kiri mengontrol sisi kanan bagian tubuh. Kalau orang stroke, saya kasih satu tips. Anda jangan lakukan apa-apa, cuma pencet di sini. Ini nih, coba. Ini nih. Kamu pencet kuat ini. Pencet sampai dia bergerak. Langsung sembuh dia. Ini nih. Ini nih. Ini. Di atas, di bawah antara hidung dan bibir ini. Ini. Pencet kuat ini. Langsung bergerak. Ya. Kenapa? Di sini sarafnya semua terkoneksi langsung ke sini. Ngerti ya? Paham?
Paham ya? Nah, lalu otak itu punya potensi luar biasa. Luar biasa. Di dalam otak itu ada sel, ada neuron. Tahu neuron? Apa itu neuron? Neuron itu sel-sel yang menyebabkan 3 hal. Yang menyebabkan orang atau manusia bisa memiliki kemampuan berpikir, merasa, dan bergerak. Atau CAM, tahu CAM? Kalau Anda belajar pendidikan, sel-sel kita ini di otak ini yang ada 86 miliar neuron itu, dia yang menyebabkan kita punya kemampuan, memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan motorik. Nah, sekarang Anda harus paham, di dalam otak kiri kita ini fungsinya itu fungsi yang berhubungan dengan logik. Otak kanan itu imajinatif. Ternyata, perhatikan, Tuhan bilang dalam Matius pasal 5:6, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Anda lihat rangkaian konstruksi yang saya jelaskan malam ini. Kehidupan manusia berasal dari Allah. Allah itu pribadi yang maha suci. Amin. Amin. Paham nggak ini? Jadi Allah adalah pribadi yang maha suci. Kehidupan kita berasal dari pribadi yang maha suci. Betul? Paham ya? Makanya seharusnya makanan kita, makanan jiwa kita, makanan roh kita, harus makanan kesucian. Paham nggak? Paham nggak? Makanya saya kasih judul, otak dan kesucian. Makanan otak kita ini memang kesucian. Karena kehidupan kita ini berasal dari pribadi Allah yang maha suci. Makanya ketika orang berdosa, dia merusak otak. Dan Anda lihat, kalau otak rusak itu ketika di MRI, itu beda, strukturnya berubah. Wah, saya juga kaget ketika saya mulai mempelajari tentang otak. Tapi ketika orang belajar firman, orang lakukan kehendak Tuhan, struktur otak itu sempurna. Amin. Dan dia punya saraf itu menyala. Menyala terus. Luar biasa. Makanya disertasi saya adalah berhubungan dengan neuroscience. Nah, dengar. Kalau kehidupan berasal dari pribadi Allah yang maha suci, maka makanan kita, kehidupan kita ini harusnya kesucian. Makanya kita bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Amin. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itulah makanan kita. Amin. Bisa mengerti nggak? Pak, bagaimana kalau apa dampak orang yang makanannya kesucian? Firman Tuhan, lakukan kehendak Allah. Anda tahu, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Yang kedua, dia makin mencintai Tuhan. Yang ketiga, dengar. Hikmat Tuhan mengalir. Amin. Maka Anda lihat, semua orang suci pasti berhikmat. Yusuf, amin. Musa, Daniel, semuanya berhikmat semuanya. Betul kan? Paham nggak? Halo? Aduh, freeze ini. Ini jaringan kayaknya. Freeze ya? Halo? Oh, freeze ini. Iya Kak, iya Kak, iya bagus Pak dari tadi Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas ya? Jadi orang kalau dia makanannya kesucian semua, harus ekstrim. Saya dan Anda harus ekstrim. Makanan kita cuma kesucian. Apa? Bagaimana cara kita makan? Ingat, kalau mulut ini adalah pintu masuk makanan fisik, tapi indera kita ini adalah mulut bagi jiwa. Ingat, indera mulut bagi jiwa dan roh. Indera kita ini, mata itu mulut bagi jiwa. Telinga itu mulut bagi jiwa. Dan apa? Kebiasaan itu mulut bagi jiwa. Jadi cara Anda memberi makan bagi jiwamu melalui indramu, itu yang akan menentukan kualitas jiwamu di hadapan Tuhan. Dan akan menentukan yang namanya alamat akhir jiwamu. Tujuan akhir jiwamu berlabuh kemana. Bukan Tuhan yang tentukan, paham nggak? Halo? Ngerti ya? Ngerti ya? Dan manfaat dampak dari orang yang makanannya kesucian, itu pasti berhikmat. Kenapa? Kesucian itulah yang akan membuat orang berhikmat. Dan kalau orang makanannya kebenaran, kesucian, ternyata saraf-saraf otak dia itu berkembangnya gila luar biasa. Jadi otak itu ketika dikasih makan firman terus, berbuat hal yang baik, yang benar, mengasihi, melakukan kehendak Tuhan. Waduh, ternyata dia berfungsi dan tidak pernah mengalami kematian secara saraf otak. Luar biasa. Itu sudah ada pembuktian MRI. Paham nggak? Jadi Anda harus gila mencari makanan kesucian. Lewat apa? Tontonanmu harus suci. Halo? Maka kita berhikmat. Pasti berhikmat. Amin. Amin. Nah, dampaknya apa? Karakter lu berubah.
Anda makin penuh belas kasihan, Anda makin mudah mengampuni, Anda akan makin suka bekerja keras, Anda makin disiplin, Anda makin tahu apa itu prioritas yang Tuhan mau. Anda makin mampu merasakan perasaan Tuhan. Anda punya visi besar jauh ke depan, melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan. Fokus semuanya jiwa-jiwa. Itu manfaatnya dan dampak. Oke, sekarang kita sharing. Cukup ya? 10, 20, berapa menit saya jelaskan tadi? 15 menit. Paham nggak ini? Halo? Paham nggak? Iya, paham, Pak. Paham? Kalau pusing puyeng, kasih tahu ya. Hah? Halo? Paham, Pak, paham. Yang lain free, saya lihat ini. Oke, saya buka ruang tanya jawab aja, interaksi. Silakan, silakan. Ayo, silakan. Pak Erik paham ya? Kalau terlalu Paham. cepat kasih tahu ya. Saya tahu Penekanan ini waktu. kan tidak familiar bagi di telinga teman-teman. Jangankan Anda, pendeta-pendeta aja nggak familiar yang begini. Ini sebenarnya mata kuliah saya, neuroteologi yang saya bawa ini, itu kan harus minimal 6 bulan. 1 semester. Ada otak dan kesucian, otak dan keserupaan dengan Yesus, ada otak dan apa namanya, dan karakter, macam-macam, ada macam-macam. Ada otak dan cinta, otak dan firman Tuhan, macam-macam. Silakan. Kita bahas fokus hari ini, otak dan kesucian. Silakan. Yang mau sharing, mau tanya, mau jawab, mau sharing boleh. Silakan. Silakan Saya mau Pak Erik. tanya. Silakan. Ya, ini kan menarik banget nih tentang otak kan. Otak itu kan penggerak seluruh kehidupan kita kan. Betul sekali. Dampak apa ya? Bukan dampak apa? Kenapa orang kok nggak bisa sampai berubah dengar firman berulang-ulang? Terus ada orang yang cepat berubah. Itu faktor apa? Apa karena Ya. besar otak kanan, otak kirinya, atau gimana Kak responnya? Oke, terima kasih. Itu memang ada lagi sesi otak dan perubahan karakter. Oke, yang pertama, konsep perubahan itu adalah keputusan orang tersebut. Ingat baik-baik. Nah, itu boleh nanti Pak Erik bisa lihat khotbah saya yang berhubungan dengan ini di Eksosia minggu kemarin. Jadi saya jelaskan kuasa firman Tuhan. Kenapa orang kok ini cepat berubah, ini enggak? Bukan firman Tuhan yang salah, tetapi keputusan orang. Karena perubahan itu adalah keputusan kita. Karena perubahan itu adalah respon dari kita, Pak. Paham ya? Itu respon dari kita. Nah, lalu yang kedua, selain respon dan keputusan dari kita, ada faktor nggak yang lain yang menyebabkan kita berubah cepat dan ada yang membuat lambat, ya kan? Maksudnya begitu kan? Ada tingkat komitmen. Ada orang dia punya komitmennya luar biasa. Ketika dengar firman, dia pulang dia langsung doakan, Tuhan aku berjanji saya akan betul-betul melakukan ini apa yang Tuhan mau. Dia membaca Alkitab, dia besok langsung praktek, Pak. Langsung dia kan dimana tahu Tuhan kayaknya saya makin tua nih. Saya tambah dengan doa puasa deh. Saya bayar harga. Itu beda dengan orang begini. Wah, bagus. Cuma sampai di bagus, pulang rumah nggak doa juga. Langsung tidur. Firman Tuhan sudah lupa. Semua tergantung kita. Kalau saya memilih untuk militan dan ekstrim. Bahkan bukan cuma ekstrim, sangat ekstrim saya. Contoh misalnya, saya belajar ambil certified di Jakarta, Pak Erik. Belajar di guru yang sama nih. Saya ambil leadership skill selama setahun, tiap bulan saya ke Jakarta. Ya, teman-teman semua, teman saya ada dari Medan, dari Surabaya, dari Bandung. Nah, ada yang nginap sama saya satu kamar. Sama-sama trainernya sama. Materi sama, Pak. Modulnya sama, programnya sama. Saya pulang ke hotel, dia langsung tidur, teman saya langsung tidur. Saya masih baca ulang materinya. Saya masih ketik ke PowerPoint, Pak. Saya bikin PowerPoint lebih bagus daripada trainer tadi. Daripada coach tadi yang ngajar. Saya cari sumber-sumber referensi buku yang dia sebutkan tadi sama saya. Yang dia tidak sebutkan di umum. Saya waktu makan dengan dia, saya bilang, Pak, boleh nggak minta sumber referensi buku yang mendukung ini, Pak? Dia kasih tahu. Teman-teman nggak tahu, Pak. Ngerti? Saya cari buku-bukunya semuanya, dapat saya baca lagi, saya bikin materi lebih bagus daripada guru saya tadi.
Itu namanya saya sedang mempraktekkan hukum 10.000 jam. Anda tahu nggak hukum 10.000 jam? Baca cari buku yang berjudul Outliers dari Malcolm Gladwell. Itu bukunya bestseller. Outliers. Dia punya riset semua. Risetnya adalah apa? Ilmuwan atau olahragawan, juara-juara dunia, musisi yang handal, yang juara dunia, semua mereka punya pola hidup yang sama. Apa? Latihannya sama. Orang-orang yang juara dunia, olahraga apapun, atau ilmuwan, musisi, apa saja profesi, semua mereka telah melewati latihan 10.000 jam. Baru expert. Kesucian itu benih, Pak Erik. Benih. Kalau namanya benih harus dirawat. Nah, perawatan itu menentukan. Makanya atlet yang menang di lomba itu cuma konfirmasi. Rekognisi aja dia. Kenapa? Dia sudah menang di latihan. Betul kan? Jadi atlet yang menang di lomba sudah menang di latihan. Karena latihan mereka yang menentukan menang atau kalah di lomba. Betul? Benar kan? Anda tahu kenapa pelari yang Usain Bolt, tahu ya? Pelari tercepat di dunia, tahu? Berapa lama di latihan? 4 tahun. Tampil Olimpiade. Juara terus, betul? Ada yang latihan 2 tahun persiapan, tapi dia 4 tahun. Tapi hanya untuk apa? Latihan 4 tahun hanya untuk berlari 100 meter, Pak. Dia sudah tahu dia menang di lomba Olimpiade bukan pada waktu lomba. Karena dia tahu dia punya kecepatan, dia sudah ukur pada waktu latihan. Betul? Betul ya? 4 tahun 9 detik terus, Pak. Maka dia sudah pede, pasti menang. Benar kan? Halo, bisa mengerti ya? Jadi tergantung kita mau pacu diri kita seperti apa. Kadang-kadang komitmen kita rendah, betul nggak? Betul kan? Ketekunan kita rendah, perjuangan kita rendah. Jadi semua tergantung komitmen, perjuangan, ketekunan, kegigihan. Saya selalu begini, kalau orang belajar 1 hari cuma 1 jam, saya mau minimal 2-3 jam. Kalau orang 2-3 jam, saya mau 4-5 jam. Saya begitu, Pak. Iya. Dan saya sangat tekun membangun doa juga saya. Istri saya di belakang ini nih, dia tahu. Iya. Selalu saya tekun cari Tuhan. Tidak pernah absen. Benar-benar. Iya, walaupun sakit. Iya, saya paksa diri. Orang sudah ini, saya masih baca. Benar. Jelas ya, Pak Erik? Jelas, Kak. Cuman Jadi kita gimana? saya jadi bertanya lagi nih tentang Iya. tadi kan tergantung respon orang, ya kan, tergantung pribadi. Kan. Tapi ada satu khotbah Bapak tuh yang kalau selalu bilang kan kok umur yang kompleks kan, kayak kompleks gitu kan. Ini susah berubah Bapak Ibu gitu kan. Itu betul. Iya kan? Kenapa susah berubah? Saya bisa jawab secara neuroscience. Saya bisa Ya, jawab secara gimana? neuroscience. Kenapa susah berubah? Tahu nggak? Karena yang dia terima selama ini kan sudah banyak yang salah. Ngerti ya? Itu seperti begini, Pak. Itu orang patok, tanam patok gitu. Semakin dalam makin susah dicabut, betul nggak? Ya, ya. Itu seperti pohon, Pak. Makin besar pohon itu makin susah dicabut, Pak. Susah dicabut. Makanya kita selamatkan orang sekarang dengan Bapak itu di sekolah, Pak, dari sejak dini. Makanya Babe mau bangun 2.000 PAUD kan? Kenapa? PAUD itu paling cepat sekali mengubah anak. PAUD luar biasa. Paling tinggi seminggu pertemuan dengan kita tiap hari. Langsung berubah, Pak. SD minimal sebulan 2 bulan baru berubah. SMP itu 6 bulan setahun baru berubah. Kenapa? Udah lama rusak. SMA lebih parah, lebih lama, Pak. Apalagi sudah 60 tahun. Wah, berat, Pak. Kenapa? Sudah banyak yang salah. Apa? Hasil asuhan nenek moyang. Benar kan? Yang Pak Petrus bilang itu apa? Yang kami warisi dari nenek moyang kami, Pak. Premis-premis teologi yang salah. Wah, merusak, Pak. Benar, Pak. Itu benar yang Bapak khotbah itu benar banget. Karena saya bisa jelaskan dari sisi neuroscience, Pak. Berarti kayak riset lagi, Kak. Riset dari ulang lagi ya. Kayak gini ya. Harus riset, iya, dari nol. Dan itu harus kerja keras. Bayar harga, Pak. Harus bayar harga. Tadi malam saya ada kesaksian jemaat Surabaya sama saya. Dia bilang waktu Tuhan tegur dia dan Tuhan mau berubah hidup dia. Tuhan karantina dia 5 tahun, Pak Erik. 5 tahun. Dan benar-benar dia tinggalkan dosa-dosanya. 5 tahun. Dan Tuhan tegur dia terus. 5 tahun.
Nah, banyak orang sudah jadi Kristen, tapi Kristennya Kristen euforia. Sebenarnya dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Orang kalau pernah berjumpa dengan Tuhan, dia tidak mungkin tidak militan, Pak Erik. Pasti militan, Pak. Benar-benar. Musa, Yusuf, Daud, Henok, Abraham, Elia, Elisa, semua baru berjumpa dengan Tuhan. Kita hari ini, orang Kristen kita, pendeta, banyak yang tidak berjumpa dengan Tuhan, tapi sudah khotbah. Tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tapi suka khotbah. Terus mau khotbah apa? Iya kan? Betul, betul, Kak. Dan dia sudah gengsi, Pak. Sebenarnya yang paling sudah bertobat itu bukan orang tua. Bukan orang tua, Pak. Pendeta, Pak. Iya, betul. Dengan pemahamannya kayak Pemahamannya sudah nyelotok, Pak. Iya, iya benar. Waduh. Makanya yang logos-logos ini, yang cepat berubah adalah jemaat. Benar kan? Mm-mm, Pendeta malah menentang. Benar kan? betul. Apalagi kalau jam terbang khotbahnya kayak. Mungkin karena jam Iya. terbang pelayanan khotbahnya itu Udah punya kehormatan. untuk hormat, betul-betul. Sudah Jadi tidak punya kerendahan hati. jadi sombong rohani ya. Wah, sombong sekali. Betul, betul. Begitu, Pak Erik. Nah, Makasih, kesucian Pak. hidup itu, sama-sama, Pak. Kesucian hidup itu kan seperti benih, Pak. Harus dirawat terus. Tumbuh, harus dirawat sampai dia tumbuh. Kalau sudah tumbuh seperti pohon besar, kita sudah sampai ke tingkat 1:9. 1:39. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Karena benih lagi ada dalam dirinya. Benar kan? Kesucian itu, waduh, luar biasa. Tadi saya dengan istri berdoa di hotel. Dan Tuhan pesan sama saya satu. Kamu tidak boleh berubah. Harus jaga kesucian hidupmu terus. Iya, Tuhan ngomong sama saya lewat istri saya. Harus jaga kesucian hidup. Kalau saya berubah, saya nggak suci, Pak. Selesai pelayanan saya semua. Pasti selesai. Itu pasti selesai. Maka saya jaga betul kesucian hidup. Itu mahal itu. Mahal, Pak. Orang bilang begini, Tuhan pakai saya, urapi saya. Oh, nggak bisa. Nggak perlu. Kenapa? Jadi dia mensuap Tuhan dengan apapun salah. Yang harus kita lakukan, cari Tuhan, ketemu Tuhan, dan kita hidup suci bukan karena supaya kita ingin diurapi Tuhan, supaya pelayan kita berkuasa. No, bukan itu. Kesucian itu adalah karakter Allah. Itu membanggakan. Bukan saya suci supaya saya berkuasa, saya sembuhkan orang, saya sakti. Wah, ini benar-benar iman suap menyuap ini. Itu iman suap menyuap, iman judi. Kalau saya kasih ini, saya dapat ini. Oh, bukan itu. Saya rela tidak diurapi Tuhan, rela tidak diberkati Tuhan, rela tidak diberikan kuasa ketika melayani. Yang penting, di mana aku ada Tuhan sertai. Amin. Karena penyertaan Tuhan itu segala-galanya. Bukan harus ada kuasa. Penyertaan Tuhan itu segala-galanya. Nah, bagaimana Tuhan menyertai kita kalau kita nggak suci? Betul kan? Amin. Jelas ya? Kesucian itu, Pak, itu betul-betul itu pribadi Allah sendiri. Maka kita hidup suci, kita tidak usah bilang Tuhan sertai aku. Pasti Tuhan sertai, Pak. Benar-benar. Dan memang harus apa? Tidak ada kesucian tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Orang harus berjumpa dengan Tuhan. Baru bisa suci. Seperti Musa kan? Ada perjumpaan dulu. Oke, yang lain gimana? Silakan. Begitu Pak Erik. Bapak Home. Makasih Pak Joni. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Saya mau tanya. Boleh, silakan. Malam Pak Joni. Malam. Ya, mau tanya Pak. Kalau Iya. tadi Bapak bilang kejadian manusia di bumi ini bukan karena pertemuan sel telur dan sperma, tapi karena pikiran Tuhan. Yes. Karena Itu ya, Pak. kehidupan kita berasal dari Tuhan, bukan dari sel sperma. Salah itu. Itu biologi. Ilmu biologi. Itu kalau anak yang hasil perkosaan itu bagaimana ya, Pak? Tetap kehidupannya dari Tuhan. Itu hasil, tapi apa itu bisa dibilang hasil begini. Pikiran Tuhan itu, Pak? Hasil perkosaan itu kejadian namanya. Bisa ngerti? Itu peristiwa.
Peristiwa tidak pernah menyebabkan kehidupan. Ingat baik-baik. Paham ya? Paham ya? Tetapi konsep kehidupan itu yang benar adalah kehidupan berasal dari Allah. Jelas ya? Kehidupan berasal dari Allah. Bukan dari peristiwa pemerkosaan. Bukan juga dari pertemuan sel sperma dan telur. Itu adalah proses sainsnya, Bu. Proses biologisnya. Kenapa? Kalau selalu sel sperma dan sel telur menyebabkan kehidupan, tidak ada orang yang tidak pernah tidak punya anak. Betul? Setuju nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Halo? Paham nggak? Ibu bisa mengerti ya? Belum paham. Begini, Bu. Kalau sel sperma dan sel telur itu adalah sumber kehidupan manusia, maka semua orang yang menikah selalu pasti punya anak. Betul kan? Pada kenyataannya apa? Banyak Tidak keluarga suami istri yang tidak punya anak tuh. Benar kan? Iya. Berarti, benar dong saya ngomong. Tidak. Kehidupan bukan berasal dari itu. Tapi dari Allah. Amin. Kejadian 2 ayat 7. Maka Allah mengembuskan nafas hidupnya ke dalam hidup manusia itu. Maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Amin. Jelas ya? Paham, Bu ya? Itu konsep belum yang terlalu. benar itu. Hah? Iya, Pak. Lalu Matius 4 ayat 4. Manusia bukan hidup dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Karena firman itu dari mulut Allah. Nafas hidup pun dari mulut Allah. Jelas ya? Semuanya berasal dari Allah. Ini yang kita harus pegang kuat-kuat. Sehingga apapun keadaan kita, masalah kita, apapun terjadi, tetap kita percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Amin. Pasti itu, Bu. Jelas ya? Ya, Pak. Silakan elaborasi lagi, Mbak Rina. Ya, makasih, Pak. Sudah jelas? Iya, Oke deh. makasih, Pak. Sama-sama. Tapi ini susah banget loh orang mengerti konsep seperti kayak gini. Karena orang berpikir bahwa kehidupannya itu dari sel telur yang berkali-kali kan kita dipelajarin dari SD, dari kecil. Betul sekali. Karena konsep kayak gini, makanya banyak orang nggak terima dengan keadaan. Nggak terima dengan Yes. kejadian. Makanya banyak orang Betul. diri, banyak orang menyalahkan dirinya, kok kenapa saya terjadi pemerkosaan. Benar banget. Ini yang iblis mengubah semuanya, menurut saya, Kak. Betul Konsep sekali. Kenapa susah dipahami konsep ini? Karena memang ini kan rahasia Tuhan. Suara kebenaran itu kan diberikan ke Pak Eras itu kan karena pengorbanan beliau, Pak Eras. Benar nggak? Justru suara kebenaran ini ingin memulihkan gereja, menyempurnakan, dan menelanjangi perbuatan iblis selama ini. Contoh, ada banyak anak-anak yang merasa bahwa mereka ini bukan dirancang oleh Allah, tapi korban kecelakaan papa mama. Betul kan? Betul kan? Karena mereka melihat keadaan mereka itu tidak seperti teman-temannya, tidak seperti saudara-saudaranya yang lain, tetangga segala macam. Wah, itu tipuan semua. Tipuan semua. Nanti ingat, kapan-kapan saya bicara tentang bittersweet. Pernah dengar bittersweet? belum. Nanti. Tahukah Anda bahwa ada paket dalam kehidupan? Selalu ingat baik-baik. Ada siang, ada malam, betul? Ada manis, ada pahit. Tetapi Anda tahu, ternyata orang-orang yang mengalami duka, orang-orang ini kalau dia berhasil melewati dengan respon yang benar, maka duka dia itu akan menghasilkan belas kasihan, kasih yang luar biasa kepada orang-orang yang akan dia layani. Orang yang pernah merasakan kehilangan orang yang dicintai dan dia berhasil melewati, tahu enggak? Dia sangat mengasihi orang-orang yang dia layani. Makanya Bapak Eras itu begitu. Dia banyak duka, banyak pahit, banyak kehilangan. Dia menghargai dan mencintai orang-orang jiwa-jiwa lebih daripada yang lain. Kapan-kapan saya sharing. Itu harus satu sesi. Bittersweet. Mau? Saya senang loh. Kalau sharing di home ini. Bener, walaupun cuman ya waktu saya maklumin aja dulu. Kadang-kadang saya di mana nggak jelas. Nggak bisa prediksi, Pak. Waduh, bener-bener. Tapi saya senang. Kenapa? Kalian orang-orang kunci. Dari kalian ini, satu orang kalian ini bisa menangkan
100 sampai 1000 orang, maka saya bela-belain. Benar. Serius. Jadi kita harus kumandangkan, beritakan, kita harus beritakan, Pak Erik, kita harus beritakan ini, kebenaran-kebenaran seperti ini. Tidak ada anak yang terlahir dari korban kecelakaan, dari korban pertemuan ketidaksengajaan. No. Semua dalam rencana Tuhan. Oh, tapi Pak, bagaimana kalau memang keadaannya memang parah, Pak? Tuhan bisa mengubah semuanya seperti apa? Seperti Yusuf. Yusuf itu 4 fase buruk semua, tapi Tuhan bisa mengubah semuanya. Tergantung responmu hari ini seperti apa. Masa lalumu yang buruk bisa diubah menjadi masa depan yang hebat. Tergantung responmu sekarang. Karena masa lalu tidak menentukan masa depan. Amin. Amin. Anda lah yang beritakan. Anda harus beritakan. Harus beritakan. Harus beritakan kebenaran ini. Bahwa mereka terlahir walaupun buruk. Tapi tidak pernah mereka itu tidak pernah ditentukan untuk buruk. Enggak. Masa lalu kelahiran kita tidak pernah kita bisa request. Setuju nggak? Betul? Kita tidak pernah bisa request. Nggak, itu di luar kontrol. Uncontrollable. Jangan pusing dengan yang uncontrollable. Jangan berusaha mengendalikan yang tak dapat dikendalikan. Kendalikanlah apa yang Anda bisa kendalikan. Apa? Mulutmu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu, sikapmu. Amin. Jelas ya? Kak, nih tapi saya masih menggelitik aja sih. Nah, ini Silakan. coba menangkap pemikiran orang yang umum ya, universal ya. Iya. Soal kejadian ya, yang kejadian buruk, hal yang kejadian yang nggak mengenakan, apakah termasuk dalam rencana Allah atau bukan? Atau dia masuk dalam iblis? Yeremia pasal 29 ayat 11, tidak pernah ada rancangan keburukan. Pak, bagaimana kalau buruk? Dengar, begini. Buruk itu dengar baik. Buruk itu adalah kejadian, itu adalah akibat dari apa yang sudah dilakukan. Dari pilihan, ngerti ya? Tetapi mau buruk bagaimanapun, itu tidak pernah menentukan hasil, Pak Erik. Tidak pernah menentukan nasib orang, tidak pernah. Yang menentukan nasib orang adalah respon dia terhadap masalah. Sekalipun buruk. Contoh, Yusuf buruk sekali, Pak Erik. 4 kali buruk, benar kan? Tapi respon dia menentukan, mengubah semua. Jadi respon kita bisa mengubah keadaan kita. Jelas ya? Dalam rencana Tuhan tidak pernah ada kejatuhan manusia, kejatuhan dalam dosa. Dalam rancangan Allah tidak pernah ada keburukan, nggak ada. Itu kita pakai apa yang dikatakan Alkitab. Rancangan yang bijaksana. Pak, bagaimana kalau misalnya sudah buruk sekarang? Loh, Tuhan tak pernah persoalkan masa lalu itu. Tuhan tidak pernah persoalkan apa yang terjadi. Tuhan persoalkan responmu terhadap kejadian sekarang. Jelas ya? Amin. So, ada yang pertanyaan, boleh baca-baca pertanyaannya. Tapi kalau Pak Erik masih mau elaborasi, silakan. Udah Kak. Ini ada yang bertanya di chat nih. Mungkin host bisa bacain. Silakan. Saya baru sampai hotel ini. Diciptakan sebagai Boleh baca pelan-pelan ya. dengan kayak yang Michael, suaranya nggak jelas. gantian. Suara nggak jelas. Ya, saya coba baca ini Pak ya. Kedengaran jelas Pak. Tolong. Ini jelas. Pak Ini mau jelas. tanya, bagaimana dengan ayat yang mengatakan ada orang yang diciptakan sebagai alat yang tidak berharga, kayu, tanah. Ada yang dicipta sebagai alat berharga, emas, perak. Oke. Jadi begini, jangan kita terpengaruh dengan predestinasi. Tahu predestinasi? Ada ajaran predestinasi, pernah dengar nggak? Pernah baca nggak? Allah tidak pernah menentukan orang itu untuk dilahirkan, untuk terlahir buruk. Pak, ada kejadian Pak. Kalau cacat, itu nggak buruk. Buktinya, Nick Vujicic cacat, tapi dia lebih hebat, berguna, bermanfaat. Karena hidup manusia itu berguna, tidak baik atau tidak baik atau buruk, itu bukan ditentukan oleh keadaan waktu lahir. Tapi seberapa berguna, seberapa bermanfaat, bagaimana orang itu bisa menjadi orang yang serupa dengan Yesus.
Misalnya dia buta tapi serupa dengan Yesus. Lebih berguna daripada di orang itu lahir sempurna semua tapi apa? Hidupnya mengabdi kepada setan. Paham ya? Kenapa? Karena nanti fisik kita ini semua ini akan kita tinggalkan. Tubuh fana ini. Tubuh dosa ini semua akan ditinggalkan di bumi. Kita akan memiliki tubuh yang baru. Halo? Makanya jangan kita terpengaruh dengan filsafat Yunani. Halo? Paham ya? Paham nggak? Jadi orang baik atau buruk itu keadaannya bukan ditentukan oleh fisiknya. Tetapi waktu dia hidup, dia ini melakukan kehendak Tuhan, berguna bagi orang lain, bermanfaat. Yesus aja. Mohon maaf, saya Mas Ulif. Tadi saya Mas Ulif, jadi mungkin terputus. Bagaimana? Halo, lanjut. Sorry lagi, kita baru sampai. Bagaimana? Karena begini, nanti kita akan seperti apa kan itu pilihan kita. Tapi kalau dia terlahir cacat gimana? Alkitab bilang dia terlahir bukan karena kesalahan orang tuanya, bukan kesalahan dia, tapi untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada orang cacat? Buktinya Nick Vujicic, dia memuliakan Tuhan dalam keadaan cacat. Banyak orang yang sempurna tidak memuliakan Tuhan. Jadi cacat fisik atau sempurna fisik tidak pernah menentukan dia memuliakan Tuhan, tidak. Keputusan kita. Jelas ya? Paham? Paham nggak? Anda dan saya menentukan sekarang. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Lanjut. Ya Pak Joni. Ya. Mungkin ya mungkin sama Kak Erik sih. Saya pasti berpikiran gini. Kalau tentang tadi pertanyaan dari Rina ya, mungkin memang menggelitik banget ya gitu. Bagaimana orang yang lahir dari pemerkosaan? Artinya mereka yang lahir tidak karena rencana gitu. Kita mungkin kalau lihat firman Tuhan kita percaya sih, seperti yang Pak Joni bilang. Ini bagi orang percaya harus bisa memahami atau mengerti konsep bahwa kehidupan itu dari Tuhan. Tapi sayangnya memang ya kalau kita bicara ini kan dunia udah rusak dengan segala pemahaman dunia yang udah kacau ya. Jadinya mungkin kalau kita bisa bahasakan idealisme dalam berpikirnya itu udah nggak bisa kita samakan lagi dengan firman Tuhan sih. Karena ya kita ngerti kita hidup di dunia yang nggak semuanya paham firman Tuhan. Jadi mungkin yang dimaksud sama Rina bagaimana tentang orang yang diperkosa itu, apakah itu dari Tuhan atau enggak gitu. Ya kalau kita pasti bicara firman Tuhan pasti kehidupan dari Tuhan ya. Hanya mungkin tanggung jawab manusia dalam memiliki anak atau misalnya itu tetap di tangan kita. Ya mungkin bisa dibilang kehendak bebas untuk menjadikan manusia itu sebagai manusia itu memang ada di tangan kita ya. Ya jadi misalnya dibilang kayak apakah orang boleh aborsi? Nah ini kan kita mesti melihat gitu. Apakah itu kesiapan dari si orang ini bisa membesarkan anak? Karena kalau misalnya kesiapan orang tuanya juga nggak ada, ini memang panjang sih, nggak bisa dibahas singkat ya. Makasih. Karena kalau misalnya dibahas singkat juga bisa salah pengertian gitu. Karena kalau orang aborsi kan sekarang ini kan lagi marak nih. Ada hukumnya boleh aborsi. Lalu terjadi polemik di antara orang Kristen sendiri ribut gitu kan. Ada yang bilang kehidupan dari Tuhan harus dijaga. Tetapi kalau kita lihat tanggung jawab dari manusianya, misal baru 15 tahun tiba-tiba diperkosa, lalu dia punya anak, apakah dia bisa menjadikan manusia ini manusia yang baik atau enggak? Ya, betul Apakah dia sekali. punya keluarga yang bisa menolong dia? Apalagi yang bikin miris hati kita adalah mereka nggak kenal Tuhan Yesus atau nggak kenal kebenaran seperti kita. Akhirnya anak-anak ini jadi kayak korban anak-anak jalanan atau misalnya yang kita lihat di lampu merah itu sampai udah nggak ada nyawanya itu dibuat untuk minta-minta. Ini mungkin yang menjadi ketragisan dari hidup ini yang kita merasa Tuhan kenapa sih anak ini dibiarkan terjadi? Atau mungkin nanti pembahasannya akan lebih luasnya gini. Tuhan kalau memang semua anak dari Tuhan, kenapa Tuhan biarkan ada air bah gitu? Berarti Tuhan memusnahkan kehidupan yang Tuhan ciptakan. Nah ini kan panjang ya gitu ya.
Iya, betul. Iya, tapi memang menarik sih. Mungkin kapan-kapan Pak Joni bisa dibahas gitu lebih Boleh, lebih boleh. banyak di dalam khotbah di minggu gitu. Mungkin kita kalau sekarang kan nggak bisa, mungkin nanti kalau misalnya ada penjelasannya yang pasti nggak akan bisa tuntas dalam satu khotbah. Mungkin seri juga panjang ya gitu. Karena Betul. karena banyak banyak keputusan di dalamnya gitu. Tapi memang benar saya setuju tadi bahwa di dalamnya ada keputusan manusia gitu. Bahwa setiap manusia memutuskan akan jadi seperti apa dirinya. Itu memang keputusan manusia itu. Yang seperti tadi ditanya tentang bagaimana masih diciptakan ya. Tapi saya bantu jawab juga ada yang kurang tepat sih. Kata-katanya bukan tidak ada manusia diciptakan tidak berharga, tetapi kurang berharga. Tapi balik lagi nih, pandangan kurang berharga itu kan mesti dilihat dari sudut pandang mana dulu ya. Ya, seperti kita bilang tadi, oh ini karena cacat kurang berharga. Cacat itu menurut siapa gitu. Saya pernah bahas ini juga sama teman-teman. Cacat ini dalam sudut pandang atau mata siapa gitu. Bagi kita, Ya, orang yang tidak punya tangan satu cacat. Tetapi ternyata orang yang tidak punya tangan satu lebih bisa bekerja dengan lebih banyak dibanding orang ya yang betul punya sekali. satu. Jadi berguna. Yang cacat siapa sebenarnya? Yang tangannya dua atau yang tangannya satu? Nah ini perspektifnya kan panjang ya kalau dibahas ya gitu. Ya, betul. Tapi ya makanya yang diperlukan manusia adalah dalam yang mungkin Peres bahas belakangan ya, untuk menjadi seorang manusia itu butuh belajar. Nah ini yang apa kita mesti bareng-bareng ya, PR bareng-bareng, bukan cuma PR pendeta gitu. Kita tuh harus memanusiakan manusia gitu. Tapi kembali yang Tuhan bilang, eh, ilalang atau lalang dengan gandum biarkan tumbuh bersama. Tetapi nanti ujungnya kan kita lihat. Karena waktu masih menjadi bayi, mereka semua kelihatannya sama kayak rumput gitu. Tetapi nanti setelah gede kita akan lihat ada isinya atau enggak. Nah, untuk mengisi si tumbuhan ini apakah dia itu menjadi lalang atau menjadi gandum, itu nggak bisa tugas satu orang. Yang Tuhan bilang pekerja memang sedikit. Makanya berdoa untuk menjadikan pekerja. Tadi dibilang nih, kita nih udah ada berapa nih? Udah 26 orang. Kalau sampai udah dengerin home bertahun-tahun kita nggak bisa suatu hari itu membawa jiwa, kita ini jadi kayak lalang juga loh. Kita cuma tumbuh bersama dengan gandum, tapi kita kosong juga sampai akhirnya. Gitu. Jadi PR-nya bareng-bareng ya Pak Juni ya. Betul. Itu dari saya Pak Juni. Oke. Jadi manusia itu makhluk progresif, ya. Pertama itu yang harus dipahami. Makhluk progresif berarti dia memiliki pertumbuhan secara bertahap, termasuk pertumbuhan secara kognitif itu bertahap, ya. Ya, misalnya Anda mengenali kebenaran hari ini segini doang, ya kalau Anda tekun terus bisa bertumbuh. Apa yang saya ngomong hari ini belum tentu semua bisa paham. Kenapa? Pertumbuhannya masing-masing. Tergantung kita segila apa belajar, segila apa kita hidup suci, segila apa kita berkorban. Karena banyak banyak faktor yang menyebabkan orang lebih cepat mengenal Allah, lebih cepat bertumbuh, lebih cepat berubah, itu faktornya banyak, ya. Nah, tetapi sebenarnya hukumnya begini, ini tata Tuhan tidak pernah orang itu. Amin. Setuju nggak? Tuhan tidak pernah bertindak tidak adil. Yang kedua, Tuhan tidak pernah menempatkan orang itu sampai orang itu tidak punya kesempatan untuk berubah dan menjadi serupa dengan Yesus dan menjadi yang terbaik sesuai rancangan Allah. Nggak ada. Selalu Tuhan itu selalu memberikan kesempatan. Paham ya? Termasuk orang itu lahir dengan cacat. Iya. Nah, kehendak bebas kita ini menentukan. Jadi kehendak bebas kita menentukan kita ini akan menjadi apa? Bukan Tuhan lagi yang menentukan. Tuhan menentukan kelahiranmu, tapi Tuhan tidak menentukan kamu menjadi seperti apa dalam kehidupanmu. Kamu yang menentukan. Jelas ya? Nah, bicara tentang orang terlahir, ada yang bilang kurang berguna, ada yang tidak berguna. Ya, berguna atau tidak berguna itu bukan pada waktu dia lahir. Keadaan lahir itu tidak menentukan orang berguna tidak berguna. Pada waktu dia menjalani hidup itu yang menentukan. Berarti apa? Kembali ke free will lagi, betul? Kehendak bebas. Kejatuhan manusia dalam dosa itu bukan karena rancangan, tetapi penyalahgunaan kehendak bebas. Jelas ya? Penyalahgunaan kehendak bebas. Itu yang benar. Paham? Halo? Jelas? Jadi penyalahgunaan.
Kenapa ada orang yang bisa paham dan ada yang tidak? Kenapa? Ada yang paham dan yang tidak. Lo tergantung kita. Tetapi kita tidak boleh tidak maksimal dalam melakukan tanggung jawab kita. Anda harus cek, saya ini sudah maksimal belum saya bertanggung jawab? Sudah maksimal belum saya itu meresponi firman Tuhan? Sudah maksimal belum saya hidup suci? Sudah maksimal belum saya cinta Tuhan? Itu yang kita harus pikirkan sebenarnya. Bukan hal-hal yang, mohon maaf ya, yang uncontrollable. Bukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan bagianmu, tanggung jawab. Iblis menipu kita. Kita persoalkan hal-hal yang, mohon maaf ya, yang tidak membuat orang makin bertanggung jawab atas hidupnya. Tetapi dia mau urusin sesuatu yang di luar tanggung jawabnya. Urusin orang, menilai orang, menyita waktu, buang waktu, akhirnya harusnya dia fokuskan bagaimana dia mengembangkan diri, melakukan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, tapi sudah terbuang perhatiannya kepada yang lain. Jelas ya? Anda harus mutlak berpikir begini. Tuhan tidak pernah menentukan tingkat pencapaian pengenalanmu akan Tuhan. Tuhan tidak pernah menentukan seberapa cepat Anda bertumbuh. Nggak pernah. Anda dan saya yang menentukan. Tuhan tidak pernah menentukan nasib hidupmu. Nggak ada tuh. Anda menentukan. Saya yang menentukan. Ambil tanggung jawabmu 100% untuk mengubah hidupmu, mengerjakan semuanya. Jadi jangan serahkan ke orang. Yang namanya uncontrollable itu nggak usah kita urus. Yang misteri-misteri itu ngapain ada urus? Yang herannya kita kalau di kampus-kampus teologi, senang banget orang pertanyakan hal-hal yang misteri. Ya ampun, yang tanggung jawab kamu aja kamu udah kerjain, kok kamu ngapain mencari tahu yang begitu? Paham nggak? Dibodohin iblis itu. Makanya orang-orang yang bertanya hal-hal yang misteri ya. Orang-orang begini pasti tidak fokus dengan tanggung jawabnya. Saya sudah lihat tuh. Berdebat yang nggak penting-penting. Ngerti nggak? Coba Anda program hidupmu aja. Lebih fokus. Anda program bagaimana meningkatkan kesucian hidupmu. Wah, itu militan pertumbuhanmu. Tapi kalau Anda cuma pikirin, pertanyakan hal-hal yang misteri, ya itu iblis bikin curiosity-mu itu, keingintahuan itu jadi tidak berguna. Ngerti? Anda mengarahkan curiosity kepada hal-hal yang tidak membuat Anda berubah lebih cepat. Itulah dosa para teolog. Ngerti nggak? Halo? Saya kata begini, Anda harus bedakan mana yang namanya pengertian logika dan pengertian iman. Pengertian logika lahir dari pengetahuan tentang Allah. Tadi pengertian iman lahir dari pengalaman perjumpaan dengan Allah melalui penderitaan ketika Anda melakukan yang benar. Nah, Anda punya iman, ini iman lahir dari logikamu karena Anda konsumsi firman, hanya mendengar, baca buku, atau lahir dari pengalamanmu dengan Tuhan dalam jalan penderitaan Anda melakukan kehendak Allah. Jawab jujur. Apa yang paling tajam? Nurani atau logika? Itu yang menentukan. Halo? Saya setuju ini. Semua manusia berharga di mata Tuhan. Gak ada yang kurang berharga. Apalagi tidak berharga. Gak ada, itu salah itu. Jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa motivasi itu. Psikologi nggak benar itu. Antropologi di luar Alkitab jangan percaya. Saya ini pembaca buku gila. Ngeri saya. Maka saya bisa bedain mana psikologi yang benar dan tidak. Saya punya seminar khusus tuh. Psikologi yang berdasarkan Alkitab ini saya setuju. Yang lain nggak, yang lain nggak. Iya. Itu yang namanya Anda harus punya dokimaso. Tahu dokimaso? Kemampuan membedakan mana yang benar dan nyaris benar. Kalau benar salah gampang. Nyaris benar dan benar itu susah. Anda bedain, betul? Butuh apa? Dokimaso. Dokimion, ya, ada kemampuan untuk dengan jeli, dengan cermat membedakan ini yang benar dan nyaris benar. Wah, itu ketajaman roh Anda itu.
Nah, itu udah kesucian hidup. Nah, iya, benar. Lius bilang, sibuk dengan dongeng-dongeng. Kayak sekarang nih, orang pertanyakan yang, aduh benar-benar deh. Mohon maaf ya, hal-hal yang berhubungan dengan Allah yang tidak perlu dia cari tahu. Tapi, mohon maaf, dosanya yang di depan mata dalam dirinya dia tidak pernah beresin. Ampun deh. Ya Pak Joni. Ya itu sebenarnya udah Alkitab sudah, kalau kita baca Alkitab ya, Alkitab udah ngasih tahu tentang ajaran sesat. Ya ini contoh real ya, ajaran sesat tuh ini yang ngomongin misteri, ngomongin tentang hal-hal yang mistik. Wah, senang banget nih. Ya, makanya kalau Pak Ers lagi ngomong yang apa serem-serem gitu kayaknya, wah senang ya. Pak Ers kan pernah bilang kan, dia kalau saya cerita kayak gini senang senang banget nih yang lain nih. Ini loh, kita tuh harusnya ngurusin. Makanya akhirnya apa? Bener salah satu yang dari apa ajaran agama sebelah sebelah juga ya, yang kadang saya suka lihat sekilas gitu ya, itu ajarannya cukup bagus juga kalau kita mau sedikit ambil buat orang Kristen ya. Kita sibuk ngurusin silsilah, ngurusin ayat ini asal usul ayat, ya itulah yang mungkin bahasanya adalah yang sibuk diributkan teologi ya. Tapi kita nggak bisa bikin sabun, atau kita nggak bisa bikin pisang goreng sesimpel itu. Nah, itu. Kita sampai ngomongin yang kita nggak ngerti, kita nggak paham, tapi hal yang berguna, yang kecil nggak bisa kita lakukan gitu. Ya gampang lah, masak air aja angus gitu. Jangan sampai ya. Capek gitu. Tapi ya ini yang kita lihat, makanya kalau orang mungkin sedikit apa sensitif ya. Orang kalau misalnya kita ngeliat ada yang pendeta ninggalin GSKI gitu. Kita lihat aja setelah dia ninggalin GSKI, kita udah lihat lah sampai hari ini ya. Yang rata-rata udah ninggalin GSKI, ujung obrolannya akan kemana, atau lama khotbahnya larinya kemana? Larinya nggak jauh dari kemakmuran. Itu kan kemunduran gitu. Udah bagus Ya, dikasih vitamin, mikirin langit baru bumi baru, hal yang kompleks, bagaimana fungsi kita di LB3 nanti suatu hari nanti kita dibawa kepada tujuan yang lebih tinggi, dia kembali lagi ke lipatan lama, ngurusin mujizat sembuh dari ini itu. Cukup kehidupan ini. Mau sampai kapan? Ini kayak inilah yang dibilang orang tuh tersesat itu bukan cuma tidak sampai tujuan, karena muter-muter di tempat itu tersesat juga ya Pak ya. Dan ya ini itu benar. ternyata orang ngomong misteri ya, muter-muter di tempat gitu ya. Itu benar. Nah, ini saya tunjukin yang tadi masalah kelahiran ya. Yang parah hasil perkosaan nggak jelas. Loh, tergantung respon orang. Anda pernah dengar yang namanya Ashley Taylor? Ashley Taylor. Ini nih. Dia terlahirnya parah. Ini nih. Wanita kulit hitam pertama yang menjadi menteri keuangan di Amerika. Sampai hari ini dia punya nama ada di dolar. Ini lihat ini. Anak haram. Ibuku bisu tuli dan sangat miskin. Ibunya diperkosa loh ini. Ingat loh ini. Diperkosa. Ingat nih. Saya tanpa pernah kenal siapa ayah. Paham ya? Tapi hidupnya berakhir apa? Jadi menteri keuangan di mana? Di Amerika. Itu kulit hitam pertama. Mantan menteri keuangan. Lihat ini. Menanggung malu ibu saya melahirkanku di kebun yang sempit tanpa bidan. Yang menolong ibu saya melahirkan adalah ibu pemilik kebun. Ini nih, hidup sangat miskin karena hasil perkosaan. Tapi berakhir dengan apa? Menteri keuangan. Paham ya? Jadi jangan percaya mau perkosaan apa, kalau Tuhan sudah izinkan terlahir. Justru itu dia harus dibimbing bahwa kamu harus menjalani kehidupan sesuai dengan rancangan Tuhan. Tapi kesusahan, Allah tidak pernah mempersoalkan masa lalu. Amin? Setuju? Kehidupan itu bukan bahasa ada kejadian jenis apa. No. Jangan pernah dia terlahir dengan jiwa. Amin? Jelas ya? Paham ya? Makanya ada pembimbing-pembimbing supaya bisa bimbing orang-orang begitu. Jangan Anda tenggelam dengan peristiwa orang ini, kasihan dia. Jangan-jangan dia ini juga tidak pernah dalam rancangan Tuhan. Kok tiba-tiba ada? Wah, kau sesat benar kau. Ya, kamu itu penyesat pasti. Serius. Apapun keadaan orang itu, kalau Tuhan kirim sama kamu, kamu harus bimbing dia ke jalan yang benar. Amin.
Jelas ya? Jelas? Halo? Jelas? Jelas? Nah, ini materi saya banyak ini. Kalau kamu lihat. Ini aja sudah pertemuan berapa ini? Kalau yang di slide ini. 14. Banyak. Oke, silakan. Mau sharing lagi? Silakan. Brian tadi mau Kayaknya, tanya. ya ini gue bilang kayaknya semangat buat bertanya ini. Brian tadi Brian udah angkat tangan. Brian. Oh, Brian, sorry. Ayo, Brian, betul-betul diangkat tangan tadi, Helios. Ayo, Brian. Ya, halo Pak Joni. Halo. Brian, Pak. Ya, Brian. mudah-mudahan waktunya cukup Pak ya. Terima kasih Pak untuk pemaparannya mengenai neuroscience Pak. Ini sebenarnya luar biasa karena terus terang saya asing Pak dengan materi tentang neuroscience. Dan menurut saya itu perlu Pak di kehidupan sekarang karena menyangkut tentang akal budi Pak ya. Kalau kita kaitkan dalam Alkitab gitu Pak ya. Tentang akal budi. Iya. Gitu ya. Saya mohon maaf Pak ya kalau misalnya nanti mungkin pertanyaannya agak membingungkan Pak. Karena Silakan. tanpa basic yang kuat juga, jadi mungkin arah pikiran saya agak sedikit liar Pak gitu Silakan. memahami tentang neuroscience. Iya, ini Pak, saya jadi punya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama mengenai dosa warisan Adam Pak, karena kan Alkitab menulis bahwa Adam itu mewarisi itu ya, mewarisi dosa kepada kita Pak. Begitu. Nah, yang saya mau tanyakan apakah ini ada kaitannya dengan neuroscience itu Pak? Apa yang Jadi saya Adam mau rawat dulu ya. Saya rawat dulu Iya. ya. Sebenarnya nggak ada dosa warisan. Masing-masing kita bertanggung jawab dengan dosa kita. Itu namanya itu dosa orisinil. Jadi ada namanya original sin dan personal sin. Personal sin. Nah, dosa yang memang original kita, yang memang berasal dari manusia pertama, tapi jangan dibilang warisan. Warisan seolah-olah itu nggak fair, ngerti ya? Siapa sih yang mau diwarisi dosa-dosa? Iya. Itu nggak benar. Itu begini, banyak ajaran kita yang salah selama ini. Cuma kalau saya ngomong begini, seperti kita itu paling pintar katanya. Kayak kita sombong banget gitu kan. Kayak GSK Iya. itu paling hebat gitu. Enggak lah. Tapi sebenarnya masing-masing kita bertanggung jawab. Itu tatanan kehidupan. Tapi memang ada namanya original sin. Tapi ada namanya personal sin. Original sin itu Yesus selesaikan, betul? Setuju nggak? Paham? Tapi personal sin-nya kita masing-masing. Setuju nggak? Halo? Paham nggak kira-kira? Jelas ya. Memang original sin itu kan berarti dari mana? Itu dari gen. Makanya kita itu, ngerti kan? Ada namanya mewarisi benih dosa. Ngerti nggak? Tetapi Adam tidak dirancang untuk mewariskan dosa-dosa kepada semua manusia. Paham ya? Yang Alkitab sebut, manusia pertama telah jatuh dalam dosa. Setuju nggak? Paham ya? Bisa mengerti ya? Tetapi bukan diwariskan dosanya. Kecenderungan mungkin barangkali Pak ya. Setiap kita itu memang terlahir sudah ada benih dosa. Ngerti ya? Tetapi ingat, lahir dalam keadaan berdosa dan tanpa dosa, perbandingan Adam dan Yesus, ini tidak pernah menentukan orang itu berbuat dosa. Jadi misalnya nih, oh pantasan dong kita ini Pak bisa berbuat dosa karena kita sudah lahir dengan keadaan berdosa, betul kan? Sering orang ngomong begitu kan? Betul nggak? Iya kan? Saya bisa balikin. Adam tercipta tanpa dosa. Kok lakukan dosa juga? Benar nggak? Iya kan? Adam itu tercipta tanpa dosa. Kok melakukan dosa juga? Kan mereka sering bilang, Yesus dengan kita nggak bisa dibandingin. Karena Yesus itu Pak, terlahir tanpa dosa Pak.
Jadi mereka mau minta kita ini dimaklumin, karena kenapa bisa jadi berdosa terus, kita lakukan dosa terus, Pak? Karena memang kita terlahir sudah ada dosanya, Pak. Wajarlah, Pak, kalau kita berdosa. Anda jangan pikir itu benar. Jangan terima. Kenapa? Kita berbuat dosa atau tidak bukan ditentukan oleh kelahiran kita tanpa dosa atau dalam keadaan berdosa. Nggak pernah. Jadi orang berdosa bukan karena lahir tanpa dosa atau lahir dengan dosa, tetapi keputusan masing-masing. Kehendak bebas kita masing-masing. Amin. Bisa mengerti nggak? Kalau begitu, berarti Allah bisa mengadili kita. Tapi kalau kita berbuat dosa karena memang penyebabnya karena terlahir sudah dengan dosa, berarti Adam salah dong. Ngerti nggak? Paham nggak maksud saya? Justru keadaan lahir dalam keadaan berdosa dan tidak berdosa itu tidak pernah menentukan orang itu berbuat dosa atau tidak. Yang menentukan adalah kehendak bebas kita. Jelas ya? Iya, Lius ini benar. Yesus bisa berdosa, punya potensi, tapi dia memutuskan tidak berdosa. Adam sama, lahir tanpa dosa, tapi kok berdosa? Karena apa? Berdosa itu pilihan, keputusan kita masing-masing. Amin. Sama dengan berubah itu keputusan, setuju ya? Tatanannya sama, Pak. Paham nggak? Tatanannya sama. Ingat ya, tatanan. Ingat ini. Jelas ya? Semua kita yang putuskan. Setuju? Baru, jadi Allah telah menyerahkan kedaulatan penuh kepada kita. Maka setiap orang wajar dan pantas diadili. Kenapa? Masing-masing sudah diberikan kedaulatan. Semua sama-sama memiliki kedaulatan 100%. Yang ini bukan Tuhan tidak kasih, yang ini dikasih. Yang ini kasih 100%, ini yang 50%. Oh, enggak ada. Semua punya kedaulatan 100%, mendrive, mengemudi kehidupannya seperti apa. Paham nggak? Brian, ayo, silakan lanjut. Cukup, Pak, menjawab untuk pertanyaan yang kedua tadi, Pak. Kalau pertama apa? Untuk pertanyaan Pertama yang kedua belum ya? itu, ya, mengenai contoh kasus, Pak. Misalnya, ada misalnya istilah-istilah di luar sana mengatakan, kalau misalnya bapaknya pencuri. Sebentar. Kalau pertama tadi sudah terjawab belum? Bagaimana, Pak? Yang pertama tadi, pertanyaan pertama sudah terjawab belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, yang kedua gimana? Ini tadi sebenarnya ada hubungannya, Pak, karena ada beberapa istilah biasa yang saya dengar di luar sana kan, Pak, kalau misalnya bapaknya pencuri, kemungkinan anaknya pencuri. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, Pak, apakah memang ini ada hubungannya dengan pola berpikir, Pak, dan diwariskan? Ya, sebenarnya ya hubungannya dengan keteladanan. Kenapa anaknya bisa jadi pencuri? Karena ayahnya tidak secara tidak langsung mengajarkan mencuri melalui keteladanan mencuri. Makanya mengajar paling hebat adalah mengajar dengan teladan. Lebih kuat mengubah orang. Karena manusia itu meniru, makhluk meniru. Apa? Meniru. Makanya Yesus bilang, follow me. Betul kan? Paham ya? Follow me. Ikutlah aku. Sama dengan Roma 8 ayat 29. Kita ini ditentukan untuk menjadi segambar dengan anaknya. Amin. Mengikuti pola kita aja. Kita harus mengikuti pola Yesus. Jelas ya? Jadi bukan diwariskan. Bukan karena ayahnya bukan karena mewarisi dosa ayahnya. No. Tapi karena dia melihat keteladanan buruk ayahnya. Maka dia mengikuti. Jelas ya? Paham? Contoh lagi. Saya ini kan orang yang termasuk idealis dalam berpikir. Artinya saya tidak selalu setuju dengan semua jawaban dan teori pada umumnya orang. Saya selalu mencari jawaban lain. Saya selalu mencari, ada nggak? Kayaknya saya nggak terima deh. Contoh, salah satu begini. Dalam ilmu medis, mereka semua dokter di dunia, 95% dokter percaya ada yang namanya penyakit keturunan. Betul? Betul? Saya tidak setuju. Anda baca, di mana saya dapat teori itu? Saya baca buku Miracle of Enzym. Penulisnya Dr. Hiromisinya. Dia tidak setuju kalau disebut penyakit turunan. Kenapa bisa seolah-olah diturunkan penyakitnya? Betul kan? Betul ya? Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan diturunkan. Misalnya kok papanya penyakitnya diabetes. Kok anaknya diabetes? Betul kan? Betul ya?
Itu adalah pola kebiasaan yang sama, bukan diturunkan, ngerti nggak? Karena pola Sama, makan Pak. Sama, Pak. papanya dengan pola makan anaknya sama. Logik nggak? Logik nggak? Logik nggak? Karena manusia itu dibentuk Allah. Bisa ngerti nggak? Loh, termasuk kebiasaan anak ketika anak dalam kandungan. Jadi orang Yahudi itu dia mencetak anak jenius secara kandungan dengan cara apa? Orang tuanya, ibunya, mamanya harus punya kebiasaan seorang jenius membaca, mengerjakan soal matematika itu dia sudah punya kebiasaan itu. Maka kebiasaan dia itu mengasah apa namanya? Mengasah otak janin, ngerti nggak? Otak janin dia itu dari dalam kandungan. Jadi kebiasaan mamanya, paham nggak kira-kira ini? Jadi semua itu dari kebiasaan. Amin. Bisa mengerti nggak? Maka kalau kita mengikut seperti Yesus, ikuti aja kebiasaan Yesus. Pagi-pagi berdoa, ya kan? Mengampuni orang. Ikuti aja. Berbelas kasihan kepada orang. Melakukan kehendak Bapa dan selesaikan pekerjaan Bapa. Makanan dia cuma tiap hari lakukan kehendak Allah saja. Ikuti aja. Ya kita makhluk meniru kok. Ngerti nggak? Paham nggak? Ikuti pola kebiasaan Yesus. Pasti serupa dengan Yesus. Amin. Makanya kenapa peraih Nobel bisa melahirkan peraih Nobel? Karena pola kebiasaan yang diturunkan. Paham nggak? Yang diajarkan. Jelas nggak? Maka kalau saya training agen-agen prudensial atau sales atau leader prudensial, saya selalu pakai format sistem management. Jadi format sistem management. Artinya saya rumuskan. Saya wawancara dengan orang yang paling hebat, yang champion-champion. Oke, kamu bangun jam berapa? Oke, berapa jam kamu jualan? Berapa calon? Berapa prospek satu hari? Oh, 10. Sehari dari 10 berapa yang closing? 7. Oke. Yang closing ini kenapa mereka closing? Segmennya apa? Profesinya apa? Kalimat apa yang kamu lakukan? Saya rumuskan semua. Maka dengan cepat saya bisa ajarkan begini. Kamu jadi champion kayak dia, ikuti pola hidupnya. Ngerti nggak maksud saya? Ikuti kata-katanya. Paham nggak? Harus cerdas kita. Ngerti nggak? Maka kita memformulakan kehidupan Yesus saja untuk apa? Diturunkan, diajarkan kepada anak-anak. Pasti bisa. Seperti Yesus. Amin. Nah itu harus mengerti namanya system thinking skill. Kalian sudah pernah belajar ini? Sudah pernah belajar belum system thinking skill? Masih asing, Pak. Belum pernah, Pak. Kalau saya, Pak. Wah, anak-anak muda kayak kalian begini harus banyak baca, gila bacanya. Bukan nonton filmnya, yang gila. Bukan main Iya, Pak. game yang gila. Nggak boleh. Anda harus sangat ekstrim, serius. Baru Anda bisa memenangkan orang muda. Kalau Anda hidup biasa-biasa, Anda akan stres dengan hidupmu. Dan Anda tidak mungkin mempengaruhi orang. Tapi kalau orang lihat kamu beda, kamu ekstrim, kamu beda, kamu ada sesuatu yang ada dalam dirimu. Wah, ada sesuatu yang menyala, mereka cari kamu. Ngerti nggak? Kamu bisa menginspirasi orang. Tapi kalau hidupmu sama dengan orang yang Anda bina, mohon maaf ya, Anda nggak usah. Buang waktu. Halo? Harus sangat ekstrim hidup di zaman yang sudah ekstrim rusaknya. Silakan yang lain, silakan. Ada lagi? Halo? Silakan. Kok pada tegang frisbee? Iya, mengerti nggak? Halo? Pak Kris, bagaimana Pak Kris? Anaknya aman. Halo, Pak Kris. Anaknya Fabio aman? Fabio. Puji Tuhan. Bagaimana? Mau tanya lagi silakan. Yang siapa mau tanya ini? Ayo, tanya. Para Muel.
Mana Joyce? Hai Joyce. Mau tanya Joyce Talusi. Ini jemaat-jemaat saya nih. Ibu Lita Silva, bagaimana? Mau tanya? Silakan, kalau mau tanya silakan. Jangan malu-malu. Ayo. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, ya kita tutup tuh. Iya Pak, saya izin bertanya Pak. Oh, boleh dong, Monik. Silakan. Apakah ini neuroscience ini Pak, otak dan kesucian ini berhubungan dengan eh, apa mematikan daging itu Pak? Maksudnya saya merasa kadang kayak dalam diri kita ini kadang kayak ya itu ya Bapak mungkin karena bilang tadi pikiran, hati itu kan akal budi itu kan di otak semua gitu ya. Jadi kadang saya merasa kayak eh gini kayak kita tahu contoh Pak karena sudah keseringan dengar firman terus gitu eh jadi kayak kita tahu gitu oh marah terus itu Betul, betul. atau kita tahu kalau kita kecewa berlebihan itu salah gitu. Tapi kayak ada sesuatu dalam diri kita yang kayak kita kayak nggak bisa kendalikan gitu seperti Betul. ya kayak kita nggak marah, Betul, kita betul, betul. nggak mau kecewa gitu, kita maunya nggak mau sombong gitu, tapi kok kayak terjadi begitu saja gitu. Dan untuk menjadi tidak marah, tidak kecewa, tidak sombong dan intinya untuk apa ya melawan apa ya kayak memang natur gitu Pak. Kayaknya sesuatu yang mustahil gitu karena kayak menyatu dengan diri kita dan untuk memisahkan itu seperti apa ya kadang saya rasa terlihat mustahil gitu Pak sampai kadang kayak masih bergumul terus dengan itu gitu jadi padahal kayak sudah mungkin udah bertahun-tahun gitu dengan khotbah gitu tapi kenapa masih bisa terjadi kayak gitu kok kita masih bisa marah segitunya gitu kok masih bisa kayak gitu Pak dan bagaimana caranya untuk bisa melatih itu gitu supaya bisa menang gitu Pak. Terima kasih. Iya, memang tidak mudah ya. Tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa ya. Setuju ya? Setuju nggak? Iya Pak. Tahukah Anda bahwa kunci dari semua adalah ketekunan? Kunci dari semua adalah ketekunan. Apa? Ketekunan. Halo? Setuju nggak? Iya Pak. Jadi kunci dari semua itu ketekunan. Maka kalau orang pengen mencapai tingkat kesempurnaan seperti Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, itu cuma satu ketekunan. Tetapi ketekunan itu hasil dari tahan uji. Apa? Tahan. Jadi Anda dan saya harus tahan terhadap segala macam ujian. Ujian itu ada dua. Ada namanya temptation, kalau menurut Yakobus ya, 1 ayat 2 sampai 4. Ada namanya testing. Temptation berhubungan dengan godaan-godaan sesuai dengan kenikmatan, sesuai dengan yang namanya hobi, sesuai dengan yang berhubungan dengan kesenangan-kesenangan seks, hobi nonton, ngerti nggak? Itu godaan. Dan termasuk godaan untuk mencuri, memiliki apapun yang bukan milik kita. Jelas ya? Sedangkan yang namanya testing itu adalah ujian penderitaan. Ketiadaan uang, sakit penyakit, ngerti nggak? Paham ya? Keluarga tidak dipulihkan, belum dipulihkan, doa-doa yang belum dijawab, paham ya? Bisa mengerti? Kesukaran yang tak kunjung selesai, penderitaan panjang yang terlalu berat, ngerti ya? Itu testing namanya. Dua hal ini, temptation testing, akan terus menemani kita terus. Dan harus kita tahan uji agar kita menjadi tekun. Buah dari ketekunan ini akan menghasilkan kesalehan, amin. Dan kesalehan akan membawa kita mencapai kesempurnaan, teleos. Jadi sistem kerja otak kita selalu sistemnya adalah repetition. Apa? Repetisi.
Jadi terus mengulang apa yang Anda lakukan yang benar. Jadi kebenaran-kebenaran itu Anda harus lakukan berulang-ulang terus. Selalu melakukan yang benar, kebiasaan yang benar berulang-ulang, kebiasaannya benar berulang, terus menerus, sampai benar-benar Anda mencapai kesalehan, kesucian, kematangan, kesempurnaan teleos. Jadi perjuangan panjang sepanjang hidup kita. Pesan saya satu, supaya Anda bisa konsisten, bisa selalu menang. Yang paling penting, kestabilan untuk berdoa setiap pagi dan malam. Banyak orang gagal, sering jatuh karena apa? Dia nggak stabil berdoa, tapi pengennya belajar kebenaran. Maka saya lihat ya lucu, orang-orang yang suka kebenaran, tapi suka sekali berdebat, dan bicaranya itu, mohon maaf ya, kayak pinter-pinter. Padahal belum tentu pinter benar. Iya, wah doyan banget dia kalau ngomong ajaran doktrin segala macam. Tapi kelakuan nggak berubah. Pas saya cek, nggak suka berdoa nih orang. Kenapa? Dia bisa berperilaku buruk, hatinya keras, terlalu cepat sekali bilang orang sesat, bidat, karena hanya doa yang bisa meremukkan hati manusia. Ketika Anda berdoa, Anda berjumpa dengan Elohim Yahweh. Kecil, debu kita, tanah, tai, sampah kita. Dihancurkan. Kalau Anda tidak ketemu Tuhan, tidak mungkin hancur, tidak mungkin rendah hati. Bisa ngerti? Yang kedua, penderitaan akan menghancurkan harga dirimu, akan menghancurkan kesombongan. Kalau Anda tidak pernah menderita atau tidak mau menderita, tidak usah Anda terlalu hebat berpikir serupa dengan Yesus. Nggak akan bisa. Apalagi menasihati orang. Ada banyak orang paling pintar kasih nasihat, tapi sejujurnya ya, dia itu tidak serius memperbaiki dirinya. Iya, banyak orang pintar sekali nasihat, tapi dirinya nggak benar. Makanya nggak powerful ketika dia bicara. Ada banyak orang suara kebenaran hebat, tapi mohon maaf ya, keinginan matanya masih kuat, keinginan daging masih kuat, keangkuhan hidup masih kuat. 3 dosa ini masih merajalela, tapi dengar Truth ID terus. Biasanya orang begini, malas berdoa, tapi senang Truth ID, senang dengar abang, malas berdoa, rata-rata begitu saya lihat. Tidak punya jam doa pribadi, atau nggak konsisten, ya udah, begitulah. Jadi doa, itu penting sekali. Itu kuncinya. Itu kuncinya, tidak ada yang lain. Ya, saya membayar harga banyak. Saya sudah 32 tahun di pelayanan. 32 saya. Mungkin ada di antara kalian, usia pelayanan saya lebih tua dari usiamu. Iya, sudah 32 tahun saya di pelayanan. Sudah, wah ngeri sekali. Orang sudah tidur, saya masih bangun. Orang masih tidur, saya sudah bangun juga. Loh, sering begitu. Benar. Iya, dari dulu saya. Penderitaan panjang sekali. Kayaknya nggak selesai penderitaanku ini. Iya, benar. Tapi ya, saya bersyukur. Anda tahu, nanti kapan-kapan saya bicara tentang bittersweet ya. Kesedihan itu yang ditolak orang. Kan orang nggak suka kesedihan, betul? Orang nggak suka kehilangan, betul? Orang nggak suka kedukaan, orang nggak suka penderitaan. Bodoh dia. Bodoh sekali. Kenapa? Karena sebenarnya, kalau orang pernah mengalami kehilangan, dia akan menghargai kehidupan. Amin. Wah, dia akan menghargai kehidupan. Dia akan mengasihi orang-orang sekitar. Benar. Kalau orang pernah mengalami kedukaan, dia akan tahu apa artinya kehidupan. Amin. Apa artinya kebersamaan sebelum orang meninggal. Betul? Paham nggak? Paham nggak? Kalau orang pernah mengalami yang namanya kesedihan, dia akan pasti memiliki yang namanya kepedulian sama orang. Bisa ngerti?
Kalau orang pernah mengalami penolakan, Anda tahu, maka dia akan menghargai apa artinya menghormati orang lain. Amin. Amin. Menghargai orang lain. Wah, manfaatnya besar sekali. Dan tahukah Anda, di mana tempat kesabaran bertumbuh? Kesabaran bertumbuh. Kesabaran bertumbuh di tanah-tanah ketika Anda mengalami penderitaan dan penolakan. Amin. Halo. Di mana kasihmu bertumbuh? Di mana belas kasihanmu bertumbuh? Di mana, ayo? Di mana? Halo? Ketika Anda mengalami banyak kekurangan. Amin. Maka Anda akan melihat orang lain yang kurang. Anda akan memiliki belas kasihan karena Anda pernah mengalami bertahun-tahun kekurangan. Betul? Paham? Paham nggak? Manfaatnya itu besar sekali. Maka saya tidak pernah menyesal dengan penderitaan saya. Tidak pernah saya menyesal. Jadi kalau ada penderitaan, masalah, kesedihan, kekecewaan, penolakan, jangan kau tengging. Jangan bilang begini, kapan ini berakhir? Oh, jangan tanya, itu bagus. Bagus. Bagus banget itu manfaatnya. Benar. Biarkan imanmu bertumbuh dalam penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Pasti kualitas imanmu beda. Amin. Halo. Kapan iman Abraham dihargai dan dibenarkan? Kapan? Allah membenarkan tuh. Arti membenarkan sebenarnya itu menghargai, memberikan nilai tinggi, mengapresiasi. Kenapa? Karena Abraham berharap di tengah-tengah tidak ada harapan. Hebat nggak? Itu baru benar. Bagaimana? Yang kalau kita gimana? Kapan Tuhan membenarkan dan memberikan nilai tinggi? Ya, perbuatan kita. Ketika kita mengampuni pada saat kita tidak mampu mengampuni orang yang menyakiti kita. Amin. Amin. Anda dibenarkan. Halo? Bisa mengerti? Paham nggak? Kapan kesucianmu dihargai tinggi sama Tuhan? Ketika Anda bisa hidup suci di tengah-tengah orang dan lingkunganmu yang tidak suci sama sekali. Maka jangan bilang begini, saya kan wajar kalau saya tidak bisa suci, Pak. Kenapa? Semuanya ini kan, sekitar saya ini kan orang-orang kafir, Pak. Itu kan salah itu. Itu salah. Yang benar, aku hidup suci di tengah-tengah orang yang tidak hidup suci. Wah, kesucianmu dibenarkan, diberikan nilai tinggi oleh Allah. Amin. Rapor imanmu naik. Amin. Kapan Anda punya pemberian dihargai tinggi? Ketika Anda memberi dari kekurangan. Wah, keren nggak? Dibenarkan dan diberi nilai tinggi. Kok nggak ada amin-amin? Mukanya tegang semua. Ini saya lagi depo sedikit bittersweetnya. Oke, saya sudah ngomong banyak ini, sudah mestinya 10 ini. Saya pikir cukup kali ya. Cukup ya. Oke, silakan ambil alih, siapa yang mimpin ini? Hah? Silakan. Oke, Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, Bro Michael. Malam ini kita semua sudah diajarkan tentang mengenal diri sendiri ya, kalau saya bisa rangkum, karena kita diajarkan bagaimana ternyata cara otak kita mempengaruhi kehidupan kita begitu. Iya. Lewat kebiasaan-kebiasaan kita. Bahkan sekarang kita kalau saya lihat dan yang saya alami, beberapa gadget kita itu kan sudah ada AI-nya gitu. Betul. Nah, itu diciptakan dari kebiasaan manusia gitu. Jadi karena kita mencari atau men-search di gadget kita, ternyata kok dia udah tahu ya, karena dia udah tahu pola kebiasaan kita gitu. Algoritma. Iya gitu. Jadi ternyata kalau kita juga menyadari diri kita sendiri bahwa kita kalau kita tekun, kita belajar, kita melatih diri kita, wah pasti pola kita yang salah pasti bisa berubah gitu. Setuju. Nanti kapan-kapan habis materi ini saya bisa kasih tentang algoritma pikiran dan perasaan Allah. Mau belajar? Mau?
Kita bisa belajar bagaimana memahami algoritma pikiran perasaan Allah. AI-nya Tuhan maksudnya. Wah, mantap itu, Pak. Nah, ini kapan-kapan kita. Iya. Siap dinantikan terus, Pak. Siap. Ini tapi otak dan kesucian aja panjang ini. Iya, benar. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Kita kan nanti katanya masih ada sesi 2 ya, Pak ya? Oh, ini panjang, Pak. Panjang. Gimana, Pak? Ini panjang, Pak. Ini seri panjang, Pak. Otak dan kesucian ini panjang sekali, Pak. Serius. Jadi kita masih berseri-seri. Oke, siap. Jadi Panjang kita sekali, masih panjang. terus nantikan, Pak. Oke. Dan luar biasa Pak Joni di tengah kesibukan. Wah, baru Pak Joni mungkin ya pembicara kita di mobil masih dengan cakapnya mengajari kita semua. Itu semua ya. Dari situ, Pak. Ya, kita memang perlu banyak belajar juga dari Pak Joni dengan ketekunannya ya dia bisa mengajari orang gitu. Nanti Jadi kalau mau saya punya 50 leadership skill. Anda bisa pakai untuk karirmu, untuk banyak, Pak. Karena kalau Anda belajar leadership skill itu, Anda akan, mohon maaf ya, Anda akan lebih jauh di atas rata-rata untuk memimpin orang. Nah, itu saya ambil certified mahal, saya bayar. Tapi Anda dapat gratis. wah, kasih Pak. Yang penting mau belajar aja. Tapi satu tujuannya, pakai untuk menenangkan jiwa dan membimbing orang, menolong orang. Oke, baik Pak. Silakan. Kita akan menutup ya, teman-teman. Mungkin sudah nggak ada lagi. Mohon Pak Joni tutup dalam doa. Ya, kita berdoa ya. Bapa Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu, pikiranmu dan hikmatmu. Aku mohon Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kami masing-masing. Biar apa yang hamba sampaikan menjadi bekal bagi setiap orang yang ada di sini untuk mengubah diri mereka masing-masing dan melayani orang-orang yang Tuhan percayakan. Di akhir sharing kami, aku mohon Tuhan memberkati kami. Mari arahkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pertolongan, perlindungan, persekutuan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua orang-orang saleh pulang ke langit baru, bumi yang baru, memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Betul, Shalom. Pak Joni.